Hai semua, selamat datang di Roshnita Channel, tempat berbagi pengalaman dan edukasi. Bergabunglah bersama kami. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komentar, agar kita bisa berbagi lebih banyak momen inspiratif bersama. Oke, ini gak bisa kau salahkan yang merekomendasi. Oke, ini kita bahas detailnya ya. Kita bahas detailnya. Kocak kau. Suatu waktu Rasulullah pernah sedang lewat di Madinah. Dia melihat para petani kurma di sana, mereka sedang mengawinkan benang sari dan putik, ditempel-tempelin tuh. Biar apa? Biar banyak buahnya. Lalu Rasulullah melihat hal itu dan berkata, apa yang mereka lakukan itu hanyalah perbuatan yang tidak ada gunanya. Jikalau itu pohon kurma dibiarkan begitu saja, maka pohon kurma itu akan berbuah dengan baik-baik saja. Nah, ketika mereka mendengarkan perkataan dari Rasul tersebut, karena Rasul yang bilang, karena Muhammad yang bilang, maka perkataannya itu dijalankan, betul? Terus? Akhirnya ternyata yang terjadi kepada pohon-pohon kurma mereka, yang terjadi kepada tanaman mereka, pohon kurma tersebut tidak berbuah dan mereka mengalami gagal panen, betul? Pertanyaannya, ada nggak Nabi menjamin? Pasti bagus. Oke. Baik, artinya ketika dia melakukan apa yang dikatakan oleh Muhammad, dia malah ketiban sial, gagal panen, betul? Kan nggak ada jaminan kan dari Nabi. Tidak ada jaminan. Makanya saya bilang teman-teman, mengikuti Muhammad. Nih, ini Yusufi bisa Nabi jadi salahkan. Nah, artinya menurut Yusufi, mengikuti Muhammad tidak ada jaminan akan menuju kepada kebaikan. Bukan rekomendasinya itu bukan ada jaminannya, tapi kalaunya seperti masalah Islam ya, masalah Islam, masalah agama, itu pasti ada jaminannya. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku pasti masuk surga, jaminan itu namanya. Oke. Gak walaupun ada dia Nabi berzina, Muhammad waktu menyerukan pohon kurma tersebut menjamin, gak ada. Oke. Sekalipun umat muslim berzina dan mencuri, asal dia mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga. Gak boleh berzina dan mencuri, gak boleh. Sekalipun berzina dan mencuri tetap masuk surga. Nggak boleh, berzina dan mencuri nggak boleh. Oke, coba. Sob, saya bukan bilang berzina dan mencuri. Yang saya bilang begini. Rasulullah menjamin orang masuk surga bagi siapapun yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Betul atau salah? Sob, kayaknya ada kendala di perangkatmu, di mikrofonmu. Sorry. Sudah? Halo? Iya, Des, ya. Lanjut. Oke. Ini bukan masalah larangan, Sob. Begini. Menurut Muhammad, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga dia. Betul? Terus? Sekalipun dia berzina atau mencuri, betul? Lalu? Ya, betul atau salah? Betul. Nah, artinya di dalam agama Islam yang penting itu adalah mengucapkan syahadat. Walaupun dia mencuri, walaupun dia berzina, tetap masuk surga, betul? Oh, nggak semudah itu. Oke, ada coba balasannya. dengarkan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Artinya, Sob, kamu ngerti nggak hadis itu tentang apa? Tentang bagaimana orang akan masuk surga dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Salah. Lalu tentang apa? Makanya kalau kau kagak ngerti nanya. Ya itu udah, adalah apa? Silakan jelaskan. Hadis tentang dosa yang lebih besar ya, dan dosa yang lebih kecil.
Maksudnya itu perbandingan dosa. Seseorang itu yang penting dia tidak menyekutukan Allah ya. Dia tidak menyembah manusia. Kalau kelakuannya berzina dan mencuri, pada akhirnya setelah pembalasan terjadi dia tetap akan dimasukkan ke surga. Iya, artinya. Jadi kalaunya menyembah manusia, menurut hadis itu kagak bakalan dikeluarkan dari neraka lagi. Oke. Artinya apa, Des? Artinya menyekutukan Allah, jadi kafir, menyembah manusia itu lebih buruk daripada berzina dan mencuri. Makanya jangan nyembah manusia. Baik. Oke, saya akan berbicara dulu mengenai menyekutukan Allah, Sob. Apa sih pengertian menyekutukan Allah, Sob? Menyekutukan Allah, bersekutu. Sekutu itu kan artinya apa? Ada yang setara dengan Allah gitu. Menduakan. Oke, menduakan Allah. Apakah ketika seseorang berzina atau mencuri, maka sebenarnya dia itu sedang menyekutukan Allah dengan iblis? Lah, berzina dan mencuri itu bukan menyekutukan, Des. Beda jenis dosanya. Oke, gini Sob. Ini penting, ini bagus nih Sob. Gini ya. Yang namanya menyekutukan Allah artinya Anda mengambil satu ilah lain, Anda mengambil satu otoritas lain selain daripada Allah, betul? Ya, betul. Artinya Anda tidak lagi diperintah oleh Allah, tetapi Anda memilih diperintah oleh yang lain, betul? Bukan juga seperti itu. Menyembah yang lain. Oke, sekarang begini. Ketika seseorang melakukan perzinahan, dia sedang mentaati Allah atau sedang mentaati iblis, setan? Lah, ketika dia berzina itu dia melakukan dosa atas hawa nafsunya. Oke, berarti dia sedang taat kepada Allah atau sedang taat kepada iblis? Dia ingkar terhadap larangan Allah. Oke, berarti dia sedang taat sama Allah atau taat sama iblis? Belum tentu dia taat sama iblis karena dia punya nafsu kehendak bebas. Oke, dia melakukan kehendak siapa di situ? Atas kemauannya sendiri, atas nafsunya sendiri. Oke, artinya hawa nafsunya itu menjadi ilah lain selain Allah, betul? Dia menuhankan hawa nafsunya, maksud kau? Iya, artinya dia sesungguhnya telah melakukan satu perbuatan yang menyekutukan Allah. Karena bagaimana cara dia menyekutukan Allah? Dia menaklukkan diri kepada hawa nafsunya. Dia tidak menaklukkan diri kepada Allah. Betul? Sehingga akhirnya dia berzina. Ketika dia memutuskan untuk berzina, maka sesungguhnya dia telah mengacuhkan Allah dan dia lebih menundukkan dirinya kepada hawa nafsunya. Betul? Beda konteks, Des. Ya, yang dimaksud menyekutukan itu melakukan ritual penyembahan. Oke, kalau menuhankan hawa nafsu itu bukan melakukan penyembahan. Oke, berarti tidak apa-apa takluk kepada hawa nafsu, tidak apa-apa mengambil hawa nafsu sebagai ilahnya. Itu tidak termasuk menyekutukan Allah. Bukan. Baik, ini makanya Ucup, kamu nanti habis ini kamu bahas dikritik kamu habis-habisan tuh. Jadi begini, maksud saya begini. Apanya yang dikritik? Gini. Coba kayak gini, kau bedakan dulu ya. Yang namanya menyekutukan, satu ya, melakukan penyembahan. Ibaratnya dia melakukan penyembahan terhadap pohon pisang. Kan kayak gitu. Habis itu ada ya, kata kamu orang yang melakukan perzinahan, dia menuhankan hawa nafsunya. Yang dimaksud menuhankan itu bukan menyembah hawa nafsunya, bukan. Bukan menyekutukan, tapi dia mengikuti hawa nafsu dia sendiri, bukan menyekutukan Tuhan. Baik. Jadi bedanya, Des, ya, hadis tersebut ya, ku kasih tahu sama kamu, itu adalah perbandingan dosa. Jadi lebih mending kamu melakukan pencurian daripada kau menyembah anak orang, menyembah manusia. Baik. Itu maksud hadisnya. Baik, saya tanggapi ya, saya tanggapi. Baik, baik. Ya gini ya. Begini Sob, kalau menurut Al-Quran di dalam surat Al-Jazziyah ayat 23, orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya, mereka disebut menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, sebagai Tuhannya, betul? Iya, menuruti hawa nafsu. Apakah itu menyekutukan Allah? Bukan termasuk penyekutuan di situ. Tapi karena dia tidak ada penyembahan. Emangnya ada ritual menyembah hawa nafsu gitu? Baik, nggak apa-apa Sob, pelan-pelan ya Sob ya. Ini diskusi yang bagus Sob. Jadi supaya Muslim tahu ya,
perbedaan agama Nggak bakal Islam dan- bisa, nggak bakal bisa kau bawa aku ya ke permainan kamu gitu. Baik. Kita turuti ya teman-teman ya. Jadi menurut Yusuf PI bahwa seseorang yang menyekutukan menjadikan hawa nafsu sebagai ilah, sebagai Tuhannya, bukan menyekutukan Allah ya. Kamu paham nggak ilmu takwil? Saya tunjukkan Sob. Kalau kita main takwilan nanti subjektif ya. Baik, saya surat Al-Jathiyah ayat 23 ya. Saya tunjukkan Sob, saya balikan kamera saya. Nanti kamu tolong jelaskan ya kepada jamaah di sini, jamaah muslimin dan juga jamaah Kristen. Ada 2 jamaah di sini ya. Oke. Baik, ini surat Al-Jathiyah ayat 23. Dikatakan, tahukah kamu wahai Nabi, orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Kata Tuhan di sini, kalau kita cek bahasa Arabnya, ilahun, betul? Terus? Oke. Nah, di sini sebentar saya hilangkan dulu iklannya. Oke. Di sini Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang tersebut mengambil hawa nafsu, mengangkat hawa nafsunya atau membuat hawa nafsunya sebagai ilah selain daripada Allah, betul? Halo? Betul atau tidak? Kemana-mana kau itu Ya terus apa yang kau mau masalahkan? Pertanyaan saya, apakah di sini dia sedang menyekutukan Allah dengan ilah yang lain? Des, yang dimaksudkan menuhankan hawa nafsu bukan berarti menduakan dengan Allah. Yang dimaksud di situ menuhankan hawa nafsu, dia mengikuti diperintah hawa nafsunya. Oke, berarti orang yang mengambil hawa nafsu sebagai ilahnya di detik yang sama Allah adalah ilahnya juga. Kalaunya menyekutukan Allah berarti dia melakukan ritual penyembahan terhadap selain Allah. Kalaunya masalah mengikuti hawa nafsu bukan masalah ritual. Paham? Oke, baik. Selama dia tidak melakukan selama dia tidak melakukan ritual tertentu, berarti tidak boleh disebut menyekutukan Allah. Enggak. Kalau hanya sekedar menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya, itu bukan menyekutukan Allah. Bukan. Oke, tapi kenapa dikatakan mereka sesat? Ya sesatlah, dia mengikuti tunduk dengan hawa nafsunya. Bukankah menurut agama Islam la ilaha illallah hanya Allah saja sebagai ilah? Tetapi kenapa kamu mentoleransi bahwa hawa nafsu boleh jadi ilah? Nah, hawa nafsu itu bukan untuk disembah. Iya, diambil jadi ilahnya boleh nggak? Kalau diambil jadi ilah bukan berarti yang dimaksud menyekutukan Allah, bukan. Yang dimaksud menyekutukan Allah itu melakukan ritual penyembahan terhadap selain Allah. Itu berarti berarti mengambil hawa nafsu sebagai Tuhannya, tetap itu tidak bisa dikatakan menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Karena nggak ada ritual. Oke, tetapi dia punya Tuhan lain nggak? Nggak ada ritual. Iya, tetapi dia punya Tuhan lain selain Allah nggak di sini? Dia menuhankan hawa nafsunya majas karena dia mengikuti hawa nafsunya. Oke, artinya yang saya tanyakan, Sob, berarti dia punya Tuhan atau punya ilah lain selain Allah nggak? Menuhankan hawa nafsunya tuh majas, Des. Ini berat Uncup nih ditanya. Sob, kayak gimana? Orang gini. Yang dimaksudnya menuhankan hawa nafsu, dia tunduk kepada hawa nafsunya. Bukan berarti dia melakukan ritual penyembahan terhadap hawa nafsu. Saya setuju, Sob, bahwa dia tidak hawa nafsu, ya hawa nafsuku. Makanya kau tahu sendiri tuh. Saya setuju dengan itu. Cuman ketika seseorang mengambil hawa nafsunya sebagai ilah, berarti dia punya ilah lain nggak selain daripada Allah? Punya ilah lain yang disembah. Ilah itu yang disembah, Des. Berat, Sob. Dia punya ilah lain nggak ketika dia mengambil hawa nafsu sebagai ilahnya? Enggak. Berarti dia punya 2 ilah, Allah dan hawa nafsunya? Bukan. Dia melakukan satu penyembahan, ya, menyembah terhadap Allah tapi mengikuti hawa nafsunya. Melakukan bukan berarti dia melakukan penyembahan terhadap hawa nafsunya, enggak menyekutukan itu. Sekarang kesimpulannya begini, Sob. Itulah yang saya bilang, Sob, bedanya Islam dan Kristen. Jadi, Sob,
Di dalam agama Islam memang seperti itu, Sob. Bahkan Muhammad itu tidak mengerti definisi ibadah dan tidak mengerti definisi sebuah penyekutuan. Kalau di dalam Bible, Sob, di dalam ajaran Kristen, gini, ketika kamu berzina, ketika kamu mencuri, atau ketika kamu melakukan perbuatan dosa, itu sudah melanggar hukum yang pertama. Artinya kamu menjadikan sesuatu yang lain sebagai komandanmu, sebagai ilahmu, sebagai Tuhanmu, sebagai Allahmu. Hukum yang terutama itu adalah jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi ketika kita Sob, melakukan dosa, itu sesungguhnya kita sudah menjadikan iblis sebagai Allah kita. Karena kita tunduk takluk kepada iblis tersebut sehingga kita melakukan kemauannya. Makanya di dalam agama Kristen beda, Sob. Kalau dalam agama Kristen, apa yang dikatakan jangan ada padamu Allah lain, itu maknanya sangat dalam. Nah, sementara dalam agama Islam, barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat masuk surga, walau dia mencuri, walau dia berzina. Kan udah tahu kan kau hadis itu apa? Perbandingan dosa besar dan kecil. Yang namanya dosa besar nomor 1 itu musyrik des. Syirik, menyekutukan Allah. Menyembah manusia tuh syirik. Ya, lebih baik kau mencuri. Contoh saja. Ya, hukum di Indonesia, mencuri dihukum pidana 6 bulan. Coba kalaunya seseorang melakukan pembunuhan berencana, maka dia akan dihukum seumur hidup, gak keluar penjara lagi. Kan kayak gitu. Jenis hukuman yang beda di antara mencuri dan pelaku pembunuhan berencana. Selama dia melakukan pencurian 6 bulan dia di penjara keluar. Baik. Tapi kalaunya pelaku pembunuhan pencurian, pembunuhan berencana, itu selamanya di dalam penjara. Oke. Gitulah maksud hadis itu. Kalau kau syirik, selamanya kau di neraka. Menyembah manusia, menyembah anak orang, selamanya kau di neraka. Lebih baik kau mencuri, kau masih diangkat dari neraka. Meskipun kau tetap dibalas gitu. Baik, itu maksud hadisnya. Saya tanggapi ya, menyembah manusia. Jadi ini ajaran, maksudnya perkataan Yusuf ini mengena kepada Kristen gitu. Kenapa kau Kristen? Oh, ngerasa kamu. Saya tanggapi, Sob. Oke. Supaya untuk menghindari debat kusir, Sob, untuk menghindari debat kusir, apa yang dimaksud menyembah, Sob? Menyembah, ya, melakukan ritual terhadap sesuatu yang disembah. Kan kayak gitu, melakukan ritual penyembahan terhadap yang disembah. Ritual. Artinya melakukan gerakan-gerakan tertentu. Ya, tata caranya seperti apa? Seperti itu. Oke. Kalau ada nggak orang yang menyembah hawa nafsunya? Ada nggak orang melakukan ritual hawa nafsu? Ya, makanya saya tanya, ada nggak orang menyembah hawa nafsu? Nggak ada kan? Oke, tetapi kenapa dikatakan dalam Al-Quran mereka menyembah hawa nafsunya? Ya, muter lagi. Maka kau ambil kesimpulan lu. Kenapa balik lagi kau, Dis? Oke, baik. Oke, menyembah itu bahasa ininya apa, Sob? Bahasa Arabnya, Sob? Bahasa Arabnya menyembah. Abada. Oh, saya pikir kamu membahas tentang sujud. Ternyata menyembah. Oke, baik. Sebenarnya yang kamu bahas itu sebenarnya berbakti atau beribadah, betul? Iya. Kalau sujud kepada manusia boleh nggak? Sujud kepada manusia nggak boleh. Oke. Bagaimana dengan ayat ini, Sob? Saya balikan ya. Sujud kepada manusia katanya nggak boleh. Kapan aneh mau tanya nih, Des? Ini kan tanya jawab, Sob. Kamu bilang nggak boleh dalam Kristen sujud kepada manusia, betul? Iya, nggak boleh nyembah manusia, nggak boleh. Ini Al-Quran ya. Betul? Surat Al-Baqarah ayat 34. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Oke, Allah memerintahkan sujud kepada manusia nggak di sini, Sob? Oh, jadi Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam bukan berarti sujud ibadah itu, Des. Nggak ada di situ Allah memerintahkan kepada para malaikat beribadahlah kepada Adam, nggak ada. Oke, baik. Tapi kalau sujud itu kepada manusia boleh nggak? Sujud itu ada 2, Des, di Islam. Sujud penghormatan, ada sujud ibadah. Ada 2 pembagiannya. Oke. Pertanyaan saya, boleh nggak sujud penghormatan kepada manusia? Sujud penghormatan nggak boleh kepada manusia.
Yang mana terus yang boleh yang mana? Ini Nggak boleh sujud. Kalau kita sujud kepada manusia sampai menundukkan ke kepala kita, ke dahi kita, ke kakinya, itu nggak boleh, Riz. Oke, pertanyaan saya, boleh nggak sujud kepada manusia? Nggak boleh. Saat yang ada ini di Allah dunia perintahkan ini sujud kepada Adam nih. Ya itu waktu Allah memerintahkan. Ini berat ini. Lah, boleh, kadang kan boleh, kadang nggak boleh. Ini gimana, Cuk? bentar, gini, kamu itu nggak ngerti. Kalau Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam, bukan berarti menyembah Adam. Oke, masalah itu masalah itu jangan cepat, Cuk. Gini, yang saya tanyakan, boleh nggak sujud kepada manusia? Bentar dulu. Makanya ku jelaskan sama kamu. Di zaman dulu, waktu Allah menciptakan Adam, Allah memerintahkan untuk sujud kepada Adam dari malaikat. Itu nggak ada larangan untuk sujud kepada makhluk sebagai penghormatan. Itu belum ada, Dis. Belum ada. Oke? Artinya direvisi. Belum ada di zaman dulu. Ketika Rasulullah Nabi Muhammad di dalam hadisnya, andai boleh manusia bersujud, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Artinya gak boleh lagi sujud kepada manusia kecuali Allah yang memerintahkan pada zaman dulu. Bedain gitu. Oke, baik. Kalau misalnya ternyata di dalam Al-Quran ada manusia sujud kepada manusia, gimana? Apa? Yusuf sujud kepada Yakub gitu. Itu. Udah ada belum? Hadis keluar belum hadis yang yang aku bacakan tadi? Oke, berarti Al-Quran direvisi oleh hadis. Bukan direvisi. Karena dulu ya pelarangannya itu belum ada ya. Pelarangannya, syariatnya tertentu itu belum ada pelarangannya di zaman dulu, Des. Ketika Nabi Muhammad datang, Islam melarang sujud kepada manusia. Artinya yang telah lalu. Oke, artinya nabi-nabi yang terdahulu ataupun Allah ketika mereka menyuruh sujud kepada manusia adalah perintah yang sesat. Bukan perintah yang sesat. Itu perintah yang di zaman dulu sebelum Islam. Oke, artinya berubah. Hukumnya berubah. Rupanya di sini susah kali gitu ya. Untuk mengerti penjelasan. Di dalam Islam kan datangnya belakangan, betul? Ya, terus? Oke, sebelum dilarang oleh Muhammad sujud kepada manusia, berarti sebelumnya boleh? Sebelumnya nggak ada larangan di syariat Nabi sebelumnya. Oke. Yesus menerima sujud sembah nggak? Yesus sujud sembah. Bukan, Yesus menerima sujud sembah nggak dari orang lain? Di mana? Ya di dalam Injil lah, gimana? Di Injil di mana? Oke lah, anggaplah kamu nggak percaya sama Injil. Ketika orang sujud kepada Yesus, menyembah sujud kepada Yesus, berarti itu dosa atau enggak menurut yang barusan kamu utarakan? Ya dosa lah. Kalaunya mengikuti syariat Islam. Oke, ketika Yusuf ini? Lah, syariat Nabi Yusuf kan beda dengan Islam. Islam kan belum. Oke, syariat Nabi Isa beda nggak dengan Islam? Beda juga. Lah terus kenapa kamu salah-salahin? Nah, kalau kau makanya dengarkan, kalau kau melarikannya ke syariat agama Islam jelas salah. Oke, berarti menurut syariat agama Islam apa yang dilakukan oleh Yusuf kalau terdahulu belum, intinya sebelum Nabi Muhammad mengeluarkan hadis tersebut, ya hadis ya, nggak ada larangannya. Oke, artinya yang dilakukan orang-orang terdahulu boleh. Ya, orang-orang terdahulu boleh. Boleh, artinya sujud kepada Yesus boleh. Lah, syariatnya seperti apa di zaman itu? Nah, ini gimana ini berarti? Tergantung kan. Sob, ada Yesus mengajarkan syariatnya sembahlah aku, kata Yesus. Ada nggak? Sob, Allah menyuruh para malaikat untuk sujud kepada manusia, betul? Sujud kepada Adam. Iya, manusia. Adam kan manusia, betul? Ya, terus Allah menyuruh, Muhammad melarang, betul? Lah, terus? Pertanyaan saya, ketika Allah menyuruh untuk sujud kepada manusia, berarti bertentangan dengan ajaran Islam, betul? Enggak bertentangan, itu perintah Allah, Des. Gimana sih? Sulit ini. Oke, tidak bertentangan. Karena pada waktu tidak bertentangan. Kenapa? Karena pada waktu itu belum dilarang oleh Muhammad, betul?
Karena belum ada pelarangan. Oke, karena Paham? pada waktu itu belum ada pelarangan oleh Muhammad. Iya. Yang datang ke dunia Yesus dulu atau Muhammad dulu? Nah, Yesus duluan. Oke, berarti orang-orang yang sujud menyembah kepada Yesus tidak boleh kamu salahkan, betul? Karena Muhammad belum ngomong, betul? Syariatnya mana? Kutanya. Syariatnya mana? Syariatnya mana? Yang diajarkan Yesus seperti apa? Ada nggak Yesus memerintahkan sujudlah kepadaku gitu? Baik, ada nggak Muhammad menyuruh jadikanlah aku sebagai nabi? Apanya? Kalau jadi nabi itu bukan pengakuan dia, Iya. langsung firman Tuhan. Baik, artinya sesuatu itu tidak hanya langsung disuruh-suruh baru dilakukan, betul? Nah, kan syariat Oke. berbeda-beda. Oke, Muhammad sendiri pernah nggak berkata? Al-Maidah 48 ya, setiap nabi itu syariatnya berbeda-beda. Oke. Jangan kau samakan. Oke, artinya begini, Sob. Ketika kita saling memahami bahwa yang terjadi waktu zaman Yesus begini, yang terjadi waktu zaman Muhammad begini, berbeda kan? Beda. Terus kenapa kamu harus memaksakan harus sama dengan ajaran Muhammad? Ya kalau ditarik ke dalam syariat Islam salah sujud kepada manusia. Oke, tetapi Karena udah kalau ada ditarik, larangannya. oke, kalau ditarik kepada syariat Yusuf, betul. Kalau di zaman dulu syariat Nabi Yusuf belum ada larangannya, no problem. Oke, artinya kamu tidak boleh menyalahkan orang di zaman dahulu menyembah manusia, betul? Lah, itu zaman dulu. Iya, terus kenapa kamu Bukan maksakan harus sama penyembahan. dengan Muhammad? Ingat, bukan penyembahan, tapi sujud penghormatan. Oke, boleh Jangan nggak kau sujud? campur bahasanya. Oke, boleh nggak sujud penghormatan kepada orang tua? Sujud penghormatan kepada orang tua. Kalau sujud sampai ke dahi kita ke tanah nggak boleh, Des. Jadi Kalau boleh nggak kita- sujud? Oke. Kalau orang tua duduk ya di bangku, lalu kita apa ya bahasanya itu kayak Sujud. Jawa tuh apa? Sujud boleh nggak? Bukan sujud. Sujud nggak boleh. Sujud hanya kepada Allah. Allah ruku dan sujud hanya kepada Allah. Oke, Nggak boleh di dalam kepada manusia. Al-Quran ada nggak sujud kepada manusia? Di dalam Quran nggak ada. Yang tadi baru saya tunjukin. Astaga. Kau mau campurkan syariat sekarang dengan cerita Nabi Oke. Yusuf di zaman dulu gitu. Oke, sekarang penutupnya, Sob. Nggak Habis ini kamu. nyambung. Oke, sekarang penutupnya habis ini Sungkem kamu tanya ya, saya. sungkem. Oke, baik. Sekarang habis ini kamu tanya saya ya. Ini terakhir tadi. Ini masalah mengenai kamu kan mengatakan masalah di Korintus tadi ya. Iya, sungkem. Kita kembali ke Korintus tadi. Korintus pasal yang kelima tadi. Yaitu mengenai adanya seorang yang mengambil istri ayahnya. Nah, sekarang Sob, kembali ke tema awal tadi. Betul atau tidak, Sob, bahwa Muhammad mengingini istri orang lain, bahkan Enggak. istri anak-anaknya sendiri? Enggak. Baik, saya akan tunjukkan ayatnya, Sob ya. Bahkan dikatakan di dalam ayat tersebut bahwa Muhammad itu takut kepada manusia, betul? Coba tunjukkan. Baik. Surat, saya tunjukkan ya, surat. At-Tahrim Baik, atau Al-Ahzab. Al-Ahzab, Sob. Al-Ahzab ayat 37 ya. Kita mulai dari 36 dulu. Baik. Saya akan tunjukkan sejarah bagaimana Muhammad memilihkan istri untuk orang, tapi malah Muhammad sendiri yang ngambil istrinya itu. Baik. Saya tunjukkan nih, Sob ya. Habis ini kamu bertanya balik sama saya. Al-Ahzab berapa? Al-Ahzab 36. Kita mulai dari 36 dulu, baru 37. Perhatikan. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan ketetapan akan ada pilihan bagi mereka, pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka mereka itulah orang-orang yang sesat yang nyata. Betul tidak, Sob? Ini perkara mengenai Zainab yang menolak dinikahkan oleh Muhammad dengan Zaid. Ya terus. Oke. Tadinya
Zainab itu bilang sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, mengapa kau pilihkan saya suami seorang budak? Mengapa kau pilihkan saya suami yaitu Zaid? Saya ini kan kalangan atas." Maka turunlah ayat ini, betul? Lalu? Oke, kita ke ayat 37-nya. Perhatikan, setelah mereka menikah, setelah mereka dinikahkan oleh Muhammad, seperti itu, ternyata jodoh pilihan Muhammad ini bukan membawa keluarga yang sakinah, mawadah, marohmah, tetapi malah keluarga yang berantakan. Perhatikan. Dan ingatlah ketika kamu di sini Muhammad berkata kepada orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu juga telah memberikan nikmat kepadanya. Maksudnya siapa, Sob? Maksudnya Zaid, siapa ini? Zaid. Ya, maksudnya ingatlah ketika kamu ngomong sama Zaid, yaitu orang yang Allah telah melimpahkan nikmat kepada dia, dan kamu juga Muhammad telah melimpahkan nikmat kepada Zaid itu. Apa kata Muhammad? Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah akan menyatakannya. Dan kamu takut kepada manusia. Siapa yang dikatakan takut kepada manusia ini, Sob? Nabi. Oke, betul tidak Muhammad takut kepada manusia menurut surat ini? Ya, terus? Betul? Ya, terus. Baik. Takut akan apa? Iya, makanya Tahu Muhammad takut kepada manusia. Ya, takut apa yang ditakutkan Nabi? Ini intinya dikatakan kamu takut kepada manusia, sedang Allah lah yang lebih berhak kamu takuti. Maka yang ditakutkan jelasin nih, ya. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, maksudnya menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang-orang mukmin untuk menikahi atau mengawini istri-istri anak angkat mereka apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Memang kalau udah urusan kawin-mawin ya udah aneh. Oke, saya balikan dulu jawab ya. Oke, silakan Sob, balik Sob. Oke, ya Des ya. Kau lihat di sini nih. Oke. Loh, kok nggak bisa putar kamera aku? Jadi oke, Des ya. Nih, kau lihat ya. Ingatlah ketika engkau Nabi Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah istrimu. Oke? Oke, siapa yang ngomong? Di sini nggak ada Nabi Muhammad mengingini istrinya Zaid, nggak ada. Baca sesuai tuduhanmu nggak ada. Baca selanjutnya. Oke? Dan bertakwalah kepada Allah. Oke, di sini aja ya Nabi Muhammad tidak ada mengingini istri Zaid. Ya karena dia munafik. Terus yang seperti kau tuduhkan. Terus sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Apa yang disembunyikan? Apa yang disembunyikan? Artinya setelah Zaid ini yang mengakhiri keperluan terhadap istrinya, Allah akan menikahkan Nabi tersebut dengan istri Zaid. Kenapa Nabi tersebut takut kepada manusia? Karena anggapan orang Arab terdahulu, ya Dis ya, statusnya anak angkat itu disamakan dengan anak kandung. Paham? Jadi dulu kalaunya orang mempunyai anak angkat di Arab itu statusnya seperti anak kandung. Orang tuanya itu satu darah dengan anak angkat tersebut gitu. Bagaimana anak kandung, begitulah anak angkat. Nah, di sini ya kau dapat tahu gitu. Ketika Zaid menyelesaikan ya keperluannya terhadap Zainab, maka Allah nikahkan kepada mereka agar mengubah pandangan bahwa status anak kandung dengan anak angkat itu beda, seperti budaya Arab gitu. Oke, sudah. Paham? Makanya kami nikahkan engkau dengan dia Zainab
agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka, karena anak angkat itu beda dengan anak kandung. Oke, sudah? Dah. Oke, coba Jangan pukul sama. Oke, apa yang disembunyikan oleh Muhammad? Apa yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad? Ini yang kau tanya. Sedang engkau Iya, menyembunyikan apa yang di dalam disembunyikan hatimu? oleh Nabi? Nih, yang disembunyikan oleh Nabi Muhammad di dalam hatinya adalah kalaunya Zaid ini bercerai, pasti Allah akan nikahkan Kalau istri bercerai. Zaid kepada dia. Iya, makanya kan nih. Nih. Sob, Nabi menyuruh pertahankan. Oke, padahal Oke. perintah Allah itu bukan. Nabi menyuruh pertahankan istrimu. Sebentar, Sob. Gini, Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu Apa yang akan Allah dinyatakan nyatakan? oleh iya. Oke, pertanyaannya begini. Apa yang terucap dari mulut Muhammad bertentangan nggak dengan apa yang sebenarnya direncanakan Allah? Lah, tidak bertentangan. Oke, apa yang diinginkan oleh Allah? Di sini Des, lihat dulu nih. Baca dulu selesai. Ya, bertakwalah kepada Allah. Sebentar Des. Kau mau potong di sini, tapi perkataan Allah kau belum habiskan gitu. Coba baca selesai dulu. Pertahankanlah istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah. Apa yang ya kan kayak gitu. Yang dinyatakan oleh Allah apa? Yang dinyatakan oleh Makanya Allah. dibaca apa yang dinyatakan dan engkau takut kepada manusia. Nih, padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Oke. Maka ketika Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya, menceraikannya, nih yang dinyatakan oleh Allah, kami nikahkan engkau dengan dia. Oke, baik. Paham? Baik. Kenapa Allah sampai berkata kepada Muhammad bahwa Muhammad itu lebih takut kepada manusia, padahal yang harus lebih berhak ditakuti oleh Muhammad itu adalah Allah? Ya karena status anak angkat di Arab itu sama dengan anak kandung. Oke, ini. Artinya sebenarnya Allah ingin supaya Muhammad itu menyuruh Zaid untuk menceraikan istrinya agar istrinya Makanya itu nih, menjadi istri Muhammad, betul? Makanya nih ada Des ya keterangannya ya, sebelum ayat ini turun status anak angkat disamakan dengan anak kandung. Sebelum ke situ, mereka berhak mewarisi keluarga angkat. Dan ayah angkat tidak boleh menikahi mantan istri anak angkatnya. Baik, sebelum ke situ, ayat ini turun untuk menghapus anggapan salah tersebut. Oke? Sudah? Dah? Oke, coba balikin kamera dulu, Sob. Bentar. Oke. Oke. So, kita tahu yang namanya norma ya. Tahu norma? Ya, norma terus. Norma itu biasanya terbentuk dari hati nurani setiap orang. Jadi orang sudah tahu itu secara naluriah, orang udah tahu. Misalnya gini, Sob, kita lagi kumpul-kumpul keluarga. Kemarin Yusuf PI menggandeng Nabila. Ya kan? Pergi ke acara-acara. Oh, siapa itu Nabila? Oh, istrinya Yusuf. Tiba-tiba 1 bulan kemudian ternyata Nabila sudah digandeng oleh ayah angkatnya Yusuf. Hai, jalan bareng kan? Kemarin gandengan tangan sama Yusuf. Besok sebulan lagi gandengan tangan sama ayah angkatnya Yusuf. Pasti orang-orang akan berkata, semua orang pasti akan begitu. Karena apa? Karena hati nurani manusia itu, Sob, kita punya hati nurani, Sob, kita punya norma. Bagaimana ini? Masa ya? Itu kan bekas menantunya, istri anak angkatnya sekarang jadi istrinya. Ya, anak angkat itu enggak sedara. Betul. Enggak sedara. Dengar, Sob. Saya dengerin saya. Terus? Saya tahu, Sob, bahwa yang namanya anak angkat itu bukan darah daging. Saya setuju dengan kamu. Setuju saya. Terus? Tetapi norma yang ada di tengah-tengah masyarakat, karena manusia itu punya hati nurani. Kita ini beda dengan hewan, Sob. Kalau hewan nggak punya malu, hewan itu nggak punya malu dia. Manusia itu punya adab dan punya rasa malu. Nah, bayangin, Sob, kalau kamu punya anak angkat,
seorang laki-laki, kemudian dia punya istri. Bayangin kamu lagi jalan sama Nabila. Kamu punya ayah angkat. Tiba-tiba bulan depan Nabila istrimu itu sudah digandeng oleh ayah angkatmu. No problem. Gini Sob, Nggak ada masalah. Jadi karena yang saya maksudkan begini, Sob. Sebenarnya Sob ya, di situ sudah jelas-jelas menjadi sebuah norma. Itu nggak usah di Arab, Sob. Di Indonesia, dimanapun manusia itu punya naluri yang namanya adab ataupun peri kemanusiaan. Ada itu di dalam hatinya. Bagaimana mungkin Sob orang yang tadinya jalan sama kamu besok kemudian jalan sama ayah angkatmu, Sob? Contohnya kayak gini Des ya. Contohnya kayak gini, aku punya anak angkat laki-laki, dia menikah kan kayak gitu. Kalau dia bercerai dengan istrinya, anak angkatku ini bukan sedarah denganku. Betul. Aku boleh menikahi mantan istrinya. Oke, No berarti kamu menikah dengan bekas istri anak angkatmu sendiri. Lah, namanya anak angkat bukan anak kandung. Tega kamu, Sob. Tega. Enggak ada masalah di situ. Oke, Sob. Artinya begini. Namanya tidak sedara, artinya tidak diharamkan. Oke, artinya. Kenapa? Oke, baik. Kalau misalnya ada sesuatu yang tidak sedarah dengan kamu, contohlah bekas istri sepupumu kah, bekas istri siapamu kah, bekas istri, boleh dalam agama Islam. Kalau untuk masalah yang lain-lain Des, ada ya perinciannya di Quran surah An-Nisa. Jangan ke situ dulu. Ini hanya masalah status, membahas masalah status anak angkat. Oke, baik. Oke? Saya lanjutkan. Muhammad ngomong apa kepada Zaid? Tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Padahal Muhammad menyembunyikan di dalam hatinya apa yang dinyatakan oleh Allah. Ya. Karena apa? Karena apa Muhammad menyembunyikan itu? Karena dia takut kepada manusia, betul? Iya. Oke, berarti yang keluar dari mulut Muhammad bertentangan dengan apa yang diperintahkan Allah nggak? Enggak. Terus kenapa dia katakan lebih takut kepada manusia? Karena apa? Budaya orang Arab, anak angkat sama dengan anak kandung. Iya. Paham? Itulah yang ingin terus? dibantah oleh Allah, betul? Ya iya. Nah, tetapi Muhammad malah lebih mengatakan sesuatu yang sesuai dengan keinginan manusia itu, betul? Apanya? Gimana? Tahanlah terus istrimu. Ya, kalau Nabi kan menyarankan pertahankan istrimu. Ya, padahal itu kan kata yang bertentangan, betul nggak? Contoh nih, Sob, contoh. Padahal? Gini. Makanya kamu saya ajarin bagaimana mengolah Heran kosakata. saya mau nanya aja Edis ini pusing sendiri dia. Ya, karena kamu nggak paham. Dengarkan. Kamu yang muter-muter gitu. Bukan, gini, dengarkan ya. Yusuf disuruh bilang A. Yusuf mengatakan A, padahal dia disuruh mengatakan B. Berarti bertentangan nggak? Bertentangan kalau kayak gitu. Oke. Muhammad mengatakan tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Bentar des, banyak yang DM aku. Aku bisa aja nanya, nggak usah kalian perintah. Namanya aja tanya jawab. Paham nggak? Habis kan Edis nanya dulu baru saya nanya Kristennya. Baik. Paham nggak? Sudah. Makanya dia diam aja gitu, nyimak aja. Kita wajib apa? Wajib kita itu untuk apa? Menjawab syubhatnya dulu. Jangan tanya balik langsung. Bosan apa ya? Kalau tanya balik langsung gak nyambung gitu. Baik. Saya kebuka definisinya ya. Menurut kamus KBBI, pengertian dari padahal. Ya. Padahal adalah. Saya heran dengan Edis ini teman-teman. Ya, dia nanya aja nggak bener gitu. Baik, saya kasih tahu. Muter pertanyaannya dari tadi. Sob, kalau diskusi yang akademis kayak kita, Sob, kayak saya nggak mau debat kusir. Perhatikan. Padahal, nih, fungsi kata padahal. Padahal adalah sebuah kata konjungsi.
koordinatif yang berfungsi untuk menunjukkan pertentangan. Perhatikan, yang ditujukan untuk menunjukkan pertentangan antara dua kalimat yang sederajat. Konjungsi ini menghubungkan dua klausa atau lebih yang memiliki kedudukan setara. Fungsi menunjukkan pertentangan atau kontras antara informasi dalam dua klausa yang terhubung. Itu fungsi dari kata padahal. Jadi misalnya begini, Yusuf tidak makan padahal dia lapar. Jadi pada lapar itu untuk menentangkan kata yang sebelumnya. Nah, Muhammad mengatakan kepada Zaid, tahanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal, berarti ini untuk menunjukkan pertentangan, betul nggak? Lalu? Padahal kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa yang Allah nyatakan kepada kamu, betul? Terus? Artinya apa yang diucapkan oleh Muhammad kepada Zaid, tahanlah terus istrimu, bertentangan nggak dengan apa yang diinginkan oleh Allah? Bukan bertentangan. Bukan. Dia nggak tahu kata fungsi kata padahal. Bukan. Yusuf harus dipulangkan lagi ke SD. Gini ya, Des ya. Oke, padahal itu menentangkan apa? Yang diinginkan Allah itu setelah dia Zaid menceraikan Zainab. Kan kayak gitu. Nabi itu udah tahu. Padahal Allah pasti menyuruh. Menyuruh apa? Menyuruh menikahi Zainab tersebut. Oke, kami betul nikahkan Zainab dengan kau. Kan kayak gitu dengan kamu. Oke. Padahal di atas itu karena status anak angkat dengan anak kandung itu sama. Oke. Padahal engkau menyembunyikan. Padahal engkau menyembunyikan, betul? Iya. Oke, berarti Muhammad menyembunyikan sesuatu nggak? Nabi Muhammad menyembunyikan sesuatu apa yang beliau sembunyikan. Karena akan jadi cibiran orang gitu. Oke, berarti dia mengatakan sesuatu yang kontras dari yang seharusnya dia ucapkan, betul nggak? Bukan kontras juga. Lalu apa fungsi kata padahal? Padahal, jadi fungsi kata padahal itu Nabi menyimpan di dalam hati beliau. Pasti Allah akan menikahkan Zainab kalau Zaid itu sudah menyelesaikan atau menceraikannya. Paham? Oke, berarti Muhammad menyembunyikan sesuatu, betul? Nabi Muhammad udah tahu itu. Bukan, pasti dia Allah menyembunyikan perintahkan sesuatu untuk menikahi. Bentar, dalam hatinya dia menyembunyikan tadi apa? Coba dibukakan lagi. Itu. Oke, dibukakan lagi, coba. Nih, kau buka. Ya, makanya pahami nih, ya. Luar biasa Ucup nih. Macet sih, muter-muter dari tadi kau pusing sendiri Edis bertanya kan kayak gitu ya. Pusing saya, cuma kamu yang pura-pura nggak nangkep. Nih ya, coba. Ketika engkau Nabi Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi kepada nikmat Zaid, kepadanya. Ya, singkatnya kepadanya, ketika engkau berkata kepada Zaid, singkatnya. Nah, lalu kata Nabi apa? Pertahankan istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Padahal? Oke. Mana ada padahalnya? Lanjut. Belum. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Oke. Nabi udah tahu gitu. Dan engkau takut kepada manusia. Padahal Allah lebih berhak engkau takuti. Ini padahalnya di sini nih. Oke, baik. Saya akan tunjukkan. Maka ketika Zaid mengakhiri keperluan terhadap istrinya, kami nikahkan engkau dengan dia Zainab agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk menikahi istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila mereka menyelesaikan keperluan terhadap istri-istrinya, ketetapan Allah itu pasti terjadi. Ngerti? Baik. Saya tunjukkan ya ayat Quran di sini ya. Perhatikan ya. Pusing. Oke, saya akan tunjukkan. Sabar. Tenang, Nah, saya akan tunjukkan. Biar Edis tanya terus gitu sampai pusing dia. Muter-muter dia, bertanya aja pusing dia. Oke, baik. Di sini
kata di sini terjemahannya dia, Sob, di tempat saya, Sob ya. Surat Al-Ahzab ayat 37 ya. Dan ingatlah ya, dan seterusnya pertahankan. Muter-muter sendiri Edis ya. Oke. Jadi intinya di sini yang mau saya sampaikan begini, Sob. Sedangkan engkau, kamu lebih suka pakai kata sedangkan, nggak masalah walaupun itu kata yang sama. Engkau menyembunyikan. Sedangkan engkau menyembunyikan apa yang ada di dalam hatimu. Berarti yang keluar dari mulut Muhammad berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya, betul? Nah, terus? Oke, ketika dia mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada dalam hatinya, berarti yang keluar dari mulutnya berbeda dengan dari hatinya, betul? Lah, terus kenapa? Artinya itu munafik nggak? Enggak. Apa pengertian munafik? Apanya? Jauh kali kau ke munafik, Dis. Jauh. Ketika seseorang mengatakan sesuatu, keluar dari mulutnya sesuatu, tetapi yang keluar dari mulutnya itu bertentangan dengan apa yang ada dalam hatinya. Apa yang disimpan oleh Nabi, ya apa yang disimpan oleh Nabi, perintah Allah itu udah diketahui oleh Nabi. Dia simpan dalam hati gitu. Apa itu? Lalu beliau memerintahkan kepada Zaid, pertahankan. Oke, perintah pertahankan itu sesuai dengan perintah Allah nggak? Lah, nggak ada hubungannya dengan Allah. Allah itu memerintahkan jika Zaid tersebut sudah menceraikan Zainab. Sob, sebenarnya keinginan gak nyambung Allah. Sob, taunya yang gak nyambung. Apa keinginan Allah, Sob? Allah kalaunya Zaid bercerai akan menikahkan Zainab dengan Nabi. Kalau bercerai. Itu maksudnya. Kalau bercerai. Kenapa? Apa yang sudah diungkapkan Allah kepada Nabi? Makanya Nabi mengatakan pertahankan istrimu. Kenapa pertahankan istrimu itu adalah kalimat yang dibantah oleh Allah? Lah, nggak ada hubungannya dengan Allah itu. Iya. Sob, sebenarnya ayat itu udah begitu jelas loh, Sob. Itu ayat itu mengenai bagaimana Allah mengkritik Muhammad itu lebih takut kepada manusia dia. Betul? Des, yang ditakuti Nabi Muhammad itu adalah cibiran orang karena status anak. Ya, anak angkat dengan anak kandung sama. Betul. Okay? Makanya di situ Muhammad mendapat kritik, betul? Lah, terus? Dia mendapat kritik nggak dari Allah? Nggak ada kritik. Terus kenapa dikatakan kamu takut kepada manusia? Padahal Allah lah yang harus kamu takuti. Dia ditegur nggak? Padahal Allah yang harus kau takuti, bukan kepada manusia. Ya, karena apa? Karena apa begitu? Jadi konteksnya Nabi itu menyimpan di dalam hati perintah yang dinyatakan oleh Allah itu ketika Zaid tersebut sudah menceraikan Zainab. Bukan berarti di depan waktu dia mengucapkan pertahankan. Iya, beda konteks. Baik, artinya Muhammad takut kepada manusia, betul? Bukan takut kepada manusia, takut menyimpan status anak angkat dengan anak kandung itu sama gitu. Udah bingung, saya balikin lagi kamera saya ya. Bukan kamu yang bingung. Apa ya, kamu itu bingung mau menanya tapi berputar-putar gitu. Iya, masalahnya kamu yang berputar-putar jawabnya. Lihat nih. Coba dari sini aja nih. Sekali lagi di aku jelaskan ya. Nih. Biar dikaji aja ini ya, biar kau paham. Gak bisa lagi kau bawa ini nanti nih ya. Nih. Engkau takut kepada manusia, betul nggak, Sob? Oke. Nih, Dis. Engkau takut kepada manusia, betul nggak? Coba. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang dinyatakan oleh Allah. Dan engkau takut kepada manusia. Oke, siapa yang takut apa kepada yang manusia? Ditakuti? Sebentar. Kita nggak ngomong apa yang ditakuti, Sob. Kita nggak ngomong apa yang ditakuti. Betul tidak Al-Quran menyatakan bahwa Muhammad takut kepada manusia? Nabi takut kepada manusia terus? Oke, betul atau tidak Muhammad takut kepada manusia? Lah, dan engkau takut kepada manusia, ya? Oke, coba akui. Saya Yusuf PI, coba balik dulu. Balik, Sob. Balik kameranya, Sob. Balik. Bentar, saya kau udah ngerti apa belum? Mau lari. Uncup mau lari. Enggak, engkau udah ngerti apa belum nih?
Ayo balik dulu kamera, Sebentar, Sob. aku tanya kau dulu. Ayolah, Sob. Kau udah ngerti Bikin atau apa? belum nih? Sob, bikinlah pengakuan Sob. Unjuk ya. Balik kamera Sob. Yuk. Ini kau udah ngerti apa belum? Ya, engkau takut terhadap manusia. Apa yang ditakuti? Padahal Allah lah yang lebih berhak engkau takuti. Betul? Nah, Oke, nih, coba balik ya. kamera dulu. Nih yang ditakuti, Ya. bentar ku jelaskan dulu. Status anak angkat disamakan dengan anak kandung. Oke, Muhammad takut kepada Inilah manusia. yang ditakuti Nabi ya, cibiran orang. Oke, balikan dulu kamera Sob. Kan kayak gitu. Oke, balikan dulu kamera. Habis ini kamu bertanya ya kepada saya, nanti gantian. Wah iya dong. Oke, balik. Oke Sob. Apa? Betul atau tidak, menurut Al-Quran, Allah sendiri mengatakan, engkau Muhammad lebih takut kepada manusia, padahal sesungguhnya Allah lah yang lebih berhak engkau takuti. Pertanyaannya, Ya. betul tidak? Sebentar. Betul atau tidak bahwa Al-Quran menyatakan Muhammad takut kepada manusia? Ya takut konteksnya apa yang ditakuti? Kan Masalah gitu. konteks yang ditakuti kita jangan bahas dulu. Betul atau tidak Muhammad takut kepada Loh, manusia? nggak bisa, harus dibahas konteksnya apa yang ditakuti. Oke lah. Baik, karena Yusuf malu mengakui bahwa Muhammad takut Bukan kepada malu, manusia. kau aja muter dari tadi, Dis. Oke. Tapi Al-Quran Sebenarnya menyatakan kau udah Oke. paham penjelasanku, cuma kau mau Oke. muter aja. Ya Baik. aku layani aja. Baik, jadi Muhammad takut kepada manusia menurut Al-Quran ya? Sudah ya. Takut? Takut ya kepada manusia karena cibiran budaya orang dulu ya Oke. di Arab situ. Oke, dia Anak takut angkat kepada sama manusia. dengan anak kandung. Oke, dia Ya takut udah. kepada manusia. Udah, kan oke, kayak gitu. Oke, padahal Allah lah yang lebih berhak ditakuti, betul? Ya Allah lebih berhak Oke. ditakuti. Oke. Jadi intinya menurut Al-Quran Muhammad takut kepada Sudah. manusia. Betul? Sudah, iya. Oke, terima kasih. Ya, Muhammad takut Kenapa? kepada manusia. Oke, silakan Takutnya Cuk, apa? kamu bertanya. Takut cibiran manusia. Silakan kamu manusia tanya. ini mulutnya lebih kejam kan gitu. Nggak bisa kau. Ternyata mirip sama mirip sama Rudy Iskariot. Sakit banget kepala gitu. Nanya itu aja berputar Gini, Sob. puluhan kali. Kenapa? Ternyata mirip-mirip dengan Rudy Iskariot. Takut sama omongan Rudy Simamora, begitu. Udah. Ya, Rudy Iskariot. Udah sekarang aku mau tanya sama Silakan tanya kau. balik. Ya. Silakan tanya balik, Suk. Baik, Des. Kau buka Mazmur 82. Di antara para Allah ia menghakimi. Pertanyaannya, Baik. Pertanyaannya, ada berapa Allahmu? Allah saya Ya, di Mazmur itu. di Mazmur ini. Mazmur Asap. Nih. Coba kita bukakan. Iya. Oke, Aku mau tanya, ada berapa Tuhanmu? baik. Nih ya. Kita baca dulu. Mazmur 82. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Di antara para Allah ia menghakimi. Aku mau tanya, ada berapa Tuhanmu? Ya tetap Bapa di surga itulah. Yang satu itu. Lah, ini di antara para Allah ada berapa nih? Baik, saya jawab ya. Udah bisa dibalikan lagi kameranya, Sob? Iya. Baik. Aku buka dulu biar kau ingat gitu. Baik. Yang kutanyakan. Baik. Jadi begini Sob ya. Jadi makanya selalu debat kusir karena kita itu belum mendefinisikan sebuah pengertian kata. Jadi Allah. Oke. Jadi Allah yang di pertama, Allah berdiri. Jadi Allah yang di pertama itu Sob, itu merujuk kepada Bapa di surga. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi. Jadi Allah yang di sini yang pertama ini itu merujuk kepada YHWH atau Bapa di surga. Dia maksudnya Allah yang Bapa di surga itu Di mana? Di mana tertulis kayak gitu? Sob, kata Allah Ngarang. Ngarang. Sob, Ayo jelaskan sama aku. ya coba balik dulu. Ya. Balik dulu. Oke, balik dulu. Iya, aku simpel aja nanya, nggak kayak kau. Bentar bisa aku putar kamera dulu. Nanti dia minta datanya ya. Baik. Ah,
Baik, Sob. Baik. Jadi, Sob, kita itu harus mendefinisikan dulu apa pengertian Allah. Oke? Jadi, Sob, Allah itu sebenarnya di dalam bahasa Ibrani pengertiannya atau definisinya itu adalah otoritas. Atau bahasa Arabnya itu adalah ilah. Sebuah otoritas, satu otoritas. Nah, Allah yang kedua, para Allah yang kedua, ini merujuk kepada para hakim-hakim atau para pemerintah-pemerintah, para pembesar-pembesar, para penguasa-penguasa. Ini bisa merujuk kepada para malaikat-malaikat. Mana Bisa merujuk. datanya? Baik, saya akan tunjukkan data-datanya ya, bahwa baik. Apakah Yusuf tahu? Oke, apakah Yusuf tahu bahwa Musa itu juga disebut sebagai Allah? Tahu, aku tahu itu, tahu. Oke. Apa pengertian Allah di situ? Apa Musa itu adalah Allah Karang Bapa di kau, surga? gue ikuti karanganmu nih, ya. Oke. Apakah Musa disebut sebagai Allah? Apakah berarti dia Allah Bapa di surga? Bukan. Oke. Jadi pengertian Allah di situ apa? Dia menyampaikan firman Allah, tahu aku. Bukan, Sob. Terus? Bukan begitu. Jadi para malaikat pun itu disebut sebagai Allah. Perhatikan ya. Nih. Di mana? Saya akan tunjukkan datanya ya. Saya akan tunjukkan datanya ya. Perhatikan bagaimana malaikat ini pun dulu. Bagaimana malaikat pun disebut sebagai Allah di dalam Bible ya. Misalnya itu yang terjadi kepada di dalam kitab Hakim-Hakim, bagaimana malaikat Tuhan itu datang dan Pada aku gampang lo nanya. Allahmu ada berapa di situ? yang pertama itu Allah yang di huruf pertama, yang berdiri di antara sidang itu, yang para Allah itu bukan. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Kalau Allah itu ada berapa? Ya Allah itu dalam Bible itu banyak, Sob. Tetapi Allah yang kau maksud itu yang mana? Memang banyak, ada para Allah Mesir, para Allah negeri lain, banyak. Ya, Allah yang berdiri yang besar ini merujuk kepada siapa? Merujuk kepada Bapa di sorga. Terus yang di antara para Allah ini siapa? Allah di situ maksudnya di situ adalah pemimpin-pemimpin. Ngarang. Baik, saya tunjukkan. Bisa jadi ya, malaikat juga bisa. Ngarang. Saya tunjukkan bagaimana di dalam Bible itu malaikat pun disebut sebagai Allah. Saya tunjukkan dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13 ya. Oke. Ada. Di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-13, perhatikan ya. Kelihatan, Sob? Perhatikan ya. Saya bacakan dulu dari ayat yang 11. Lalu bangunlah Manoah dan mengikuti istrinya. Setelah sampai kepada orang itu, berkatalah ia kepadanya, "Engkaukah orang yang telah berbicara kepada perempuan ini?" Jawabnya, "Benar." Kepada siapa Manoah berbicara? Dikatakan kepada orang. Tetapi orang ini sebenarnya adalah malaikat Tuhan. Lalu kata Manoah, "Dan apabila terjadi yang kau katakan itu, bagaimanakah nanti cara hidup anak itu dan tingkah lakunya?" Perhatikan. Jawab malaikat Tuhan. Perhatikan malaikat Tuhan ya katanya ya. Jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Perempuan itu harus memelihara diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan sesuatu yang berasal dari pohon anggur dan minuman yang memabukkan," dan seterusnya dan seterusnya. Kata Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami mengolah anak kambing bagimu." Tetapi jawab malaikat Tuhan itu kepada Manoah, "Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidanganmu itu tidak akan kumakan. Tetapi jika engkau berkehendak mengolahnya menjadi korban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan." Sebab Manoah mengetahui bahwa dia itu malaikat Tuhan. Perhatikan. Kemudian berkatalah Manoah kepada malaikat Tuhan itu, "Siapakah namamu? Sebab apabila yang kukatakan itu, maka kami hendak memuliakan engkau."
Jawab malaikat Tuhan itu kepadanya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian, lalu ia mempersembahkan kepada Tuhan di atas batu. Lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandangnya. Enggak nyambung, Des. Ya, saya selesaikan dulu bacaannya, Sob. Saya selesaikan dulu. Sesudah Manoah mengambil seekor anak kambing dan korban sajian itu, lalu mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu, lalu diperbuatnya keajaiban sementara Manoah dan istrinya memandanginya. Sedang nyala api naik ke langit dari mezbah. Maka naiklah malaikat Tuhan. Perhatikan ya, nah ini Sob. Lalu naiklah malaikat Tuhan dalam nyala api mezbah itu. Ketika Manoah dan istrinya melihat hal itu, sujudlah mereka dengan mukanya sampai ke tanah. Apa kata Manoah? Berkatalah Manoah kepada istrinya, "Kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah." Udah dilihat, Sob? Iya. Oke, jadi di sini Manoah mengatakan, lalu apa hubungannya coba dengan pertanyaanku? Baik, hubungannya dengan pertanyaanmu. Aku cuma bertanya, di situ ada berapa Allahmu? Baik, apa hubungannya dengan apa yang ditanyakan Yusuf? Kamu bertanya mengenai Mazmur tadi, Mazmur Asaf, bahwa ada berapa Allah berdiri di hadapan sidang ilahi. Dia di situ berdiri di antara para Allah, betul? Nah, baik. Ini Tuhan lagi buka sidang gitu ya? Iya, dia berdiri di Tuhan antara, lagi buka sidang, terus? Iya, dia berdiri di antara para Allah. Jadi Allah yang kedua, yang para Allah itu, tentulah bukan Allah yang pertama. Makanya kamu harus inilah mengerti. Kamu ngarangnya, Des. Kok ngarang? Nih, perhatikan kau ya, ngarang kau. Nih. Kutunjukkan kau itu ngarang ya. Nih. Nih ya. Mazmur 82 ya. Oke. Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, oke? Ia menghakimi. Nah, coba kau lihat ya. Oke. Allah huruf besar dengan kode 0430. Oke? Ya, nih. Merujuk kepada siapa di situ Allah yang huruf besar itu? Ya. Mela Elohim 0430. Para Allah itu dengan kode yang sama, ya. Oke? Mila Elohim ya 0430. Jadi ya Dis ya, Allah di sini dengan ini sama. Oke. Makanya kutanya berapa Tuhan kau? Berapa banyak Tuhan kau di sini? Iya. Baik. Nah. Baik, tetap merujuk kepada Allah yang pertama. Iya. Oke, sudah? Ini kode yang sama ya. Nih ingat nih, para Allah kode yang sama, nih Allah yang sama. Ya. Enggak, artinya Allah yang di sini dengan yang di sini sama. Kata Edis di sini dengan di sini beda. Ngarang. Oke, sudah. Sudah bisa balikkan kamera? Nah, pertanyaannya remeh-temeh ini sebenarnya nggak ada ini. Oke, sudah. Ya. Oke, baik. Saya jawab, Sob ya. Kalau misalnya kamu ketemu kalimat begini gimana, Sob? Presiden memimpin rapat di antara para presiden. Kira-kira menurut kamu itu kalimat itu janggal nggak? Hah? Presiden memimpin rapat di antara presiden. Iya. Janggal. Presiden memimpin rapat di antara para presiden. Janggal. Baik. Kira-kira itu bisa terjadi nggak? Presiden Indonesia contohnya satu aja presiden. Iya, bisa nggak dia memimpin rapat di antara para presiden? Presiden mana lagi? Baik, jadi makanya begini Sob. Jadi presiden sekalipun definisinya sama, bukan berarti presiden itu ngomong sama dirinya sendiri. Contoh, misalnya kemarin di Bali, kira-kira pada tahun berapa itu ada KTT di Bali? Datang berbagai macam presiden ke sana. Ada presiden kau bahas KTT. Tenang. Kau bahas KTT, beda konteks tuh. Tenang, saya mau bicara dulu. Gini. Presiden pada waktu itu dia sebagai kepala tuan rumah, dia memimpin di antara para presiden-presiden di situ. Ada presiden mana? Presiden Kanada datang, presiden Cina, presiden India datang semua ke situ ke dalam KTT itu. Jadi bisa nggak presiden memimpin rapat di antara para presiden?
atau presiden memimpin di antara para presiden. Kalimat itu masuk akal nggak menurutmu? Ah, Des, kalaunya KTT presiden banyak seluruh dunia. Nah, Beda konteks makanya, dengan yang ini, yang Mazmur 82 ini beda. Iya, makanya itu. Jadi maksudnya begini, Sob. Jadi kalau itu saya umpamakan ke dalam Islam begini, Sob, di dalam agama Islam banyak ilah nggak? Banyak. Banyak ilah. Kira-kira ilah akan menghukum para ilah-ilah yang lain, itu kalimat yang masuk akal nggak? Ya enggak. Oke, betul tidak? Kecuali Bahwasanya Allah menghukum ilah-ilah lain bisa. Oke, Allah Makanya itu kan ilah ada nggak? kalimat La ilaha illallah. Oke. La ilaha. Apakah Allah itu adalah ilah? Apakah Allah adalah ilah? Iya. Oke. Kalau ilah itu ilah yang Allah menghukum para ilah yang lain, masuk akal nggak? Para ilah yang lain, maka kosakatanya Allah menghukum ilah-ilah. Iya, makanya di dalam situ dikasih huruf, hanya huruf besar untuk membedakan dengan Allah yang lain. Membedakan dengan Allah yang lain dengan kode yang sama. Kayak gitu. Iya, artinya maksudnya begini, Sob. Kalau kamu nanti saya tanya, Allah itu adalah ilah, kamu jawab betul. Betul? Terus? Oke, kalau Allah itu adalah ilah, berarti ilah yang itu, ilahnya orang Islam, akan menghukum ilah-ilah yang lain. Itu ada dalam Al-Quran. Berhala-berhala itu. Ilah yang betul? lain. Betul nggak? Menghukum berhala-berhala itu. Oke, maka berhala-berhala itu kosakatanya ilah kayak nggak? gini, Des. Ya, kosakatanya Allah menghukum ilah-ilah mereka. Oke, artinya Allah yang ilah menghukum ilah yang lain, betul? Terus? Ya sudah, masalahnya di mana? Lah, beda dengan ini. Beda, Allah dengan ilah itu beda. Sedangkan di sini, kau lihat nih kitab kau. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah. Nggak nyambung penjelasan kau. Ya, kalau kamu maksa bahwa Allah yang pertama sama dengan Allah yang berikutnya, ya itu deritamu, gimana? Enak kali kau jawab ya, deritamu. Ya mudah, memang pertanyaanmu mudah kok. Aduh, Des, deritamu katanya. Deritamu, kata Edis, deritamu ya teman-teman. Ya, ada pertanyaan lain? Dah, gak, aku gak nanya lagi, cukup itu aja yang gue tanyakan ya. Oke, baik. Artinya, ya mau saya sampaikan begini, Sob. Intinya, Sob, perdebatan itu. Gini, Sob. Ini yang mau saya sampaikan, Sob. Sob, perdebatan itu kan. Des, andai aku mau jawab kayak tadi ya waktu kau nanya sama aku, ya itu derita kau, gampang juga aku. Beres maksudnya, diskusi kita gitu. Oke, kita bukan bahas itu, Sob. Kita bukan melanjutkan itu. Jadi apa? Oke. Yang ini kau menjawab aku, ya derita kau, artinya kau kehabisan jawaban. Baik. Bikin malu kau. Baik, begini, Sob. Ini udah jam berapa? Iya. Jam berapa dah? Oke, jam 11 ya. Sini, gini, Sob. Aku mau turun aja dah ya. Oke, sebentar. Derita kau. Sebentar. Derita kau ya, derita. Sebentar, Sob. Malah uncup lari. Padahal saya tadi mau nanya sama dia, kenapa orang-orang Islam kok kalau mau berdebat dengan saya kok mereka malah mempersekusi saya. Malah si uncup malah lari itu ditanya itu.